Salam, selamat siang saudaraku. Kita jumpa lagi dalam ibadah kita saudaraku. Untuk menyambut firman Tuhan, kita sama-sama kita satukan nanti kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Tuhan Kau yang terus beracara berkuasa atas ibadah kami, pelayanan kami, bahkan persekutuan kami ini Tuhan Yesus. Yang secara online, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus kuasai internet, bahkan semua yang ada pada kami Tuhan Kau kuasai, dan hamba-Mu secara pribadi Kau kuasai. Mari Tuhan Kau taruh firman-Mu dan perkatakan lewat hamba-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali lagi salam. Kita jumpa lagi ya saudaraku. Saya percaya saudaraku diberkati Tuhan. Biarlah kita semuanya berjumpa dalam keadaan sehat. Dan saya percaya saudaraku ya, kita selalu akan diberikan kekuatan ketika kita punya kerinduan akan Tuhan. Kita juga diberikan kemampuan, bahkan diterangi hati pikiran kita. Kita juga terus akan diberikan juga janji-janjinya buat setiap kita yang mau beribadah kepada Dia. Untuk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini bagaimana kita caranya mencari kerajaan surga ya. Caranya mencari kerajaan surga, saudaraku ya. Jadi siapa yang akan ke surga tentu harus mencari. Jadi kalau saudaraku mau ketemu Tuhan kita itu raja. Jadi kerajaannya yang harus kita cari. Gimana caranya? Kita mencari kerajaan surga. Karena memang tidak semua orang bisa mendapatkan kerajaan surga. Kalau bukan berjumpa atau bahkan percaya kepada rajanya, bagaimana kita akan berjumpa atau akan mendapatkan kerajaan surga. Kenapa? Karena kerajaan surga memang tentu gak ada di bumi ini. Jadi bagaimana caranya mencari kerajaan surga? Ya saudaraku, mungkin sudah sering kita renungkan firman, dengar firman, ya bahkan semua juga menuju ke surga, semua juga mengharapkan masuk surga. Tapi benarkah saudaraku ya, kerajaan surga itu ada? Benarkah kerajaan surga itu juga bisa kita masuki gitu ya saudaraku ya? Karena memang tidak ada orang yang mudah untuk masuk dalam kerajaan surga ya saudaraku ya. Kalau kita bisa lihat saudaraku ya, siapa sebenarnya yang bisa menebus tirai kekudusan, bahkan ruang maha kudus. Berarti ada ruang maha kudus, ada ruang kudus. Saudaraku, ada tempat-tempat yang maha suci. Jadi kalau dibilang kerajaan surga tentu tempatnya nggak kotor. Namanya juga kerajaan aja, kerajaan dunia aja sudah bersih saudaraku ya. Bahkan ada ya nggak jarang yang sudah berlapis juga dengan emas atau bahkan dengan hal-hal yang bisa dibilang ada bercahaya, mengkilat atau bahkan permata. Bagaimana dengan kerajaan surga itu sendiri saudaraku ya? Karena kerajaan surga itu bukan hanya seperti yang kita lihat di dunia ini. Bisa saja saudaraku kalau bilang nggak semua juga raja kaya, nggak semua juga raja kuat. Tetapi kerajaan yang satu ini nggak bisa digoyahkan. Jadi kalau saudaraku mendapatkan kerajaan surga, tentu sudah pasti hidup saudaraku akan mendapatkan segala-galanya. Kenapa? Namanya juga dalam kerajaan. Nah, kerajaan kita bukan kerajaan yang ada di bumi. Karena nggak semua kita keturunan raja ya saudaraku ya. Masalahnya ini saudaraku ya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata juga kita termasuk anak-anak raja. Makanya kalau saudaraku, merasa kita mengatakan, saya anak raja. Kita bilang anak raja, bangga sekali. Tetapi jangan cuma bangga waktu nyanyi. Jangan waktu mengatakan saja. Tetapi harusnya kita, benar nggak sih saya anak raja? Atau bahkan saya akan masuk dalam kerajaan surga. Karena hari ini yang kita mau, saudaraku ya, kita mau bahas saudaraku tentang kerajaan surga. Dan bagaimana orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan surga atau menemukan kerajaan surga. Ya, di sini saudaraku bisa lihat orang-orang yang seperti apa sih sebenarnya. Coba saudaraku ya, penasaran gak sih kalau kita, kayak apa ya kalau kita bisa masuk surga, kerajaan surga juga seperti apa. Tentu tidak dicari di bumi ini. Dan tidak ada di bumi ini. Nah, siapa yang sudah mencarinya saudaraku ya? Orang tentu yang pertama, orang yang mau mencari atau mau menemukan kerajaan surga itu tentu harus ketemu rajanya lebih dulu. Raja kita siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Karena Dia Raja Damai, saudaraku ya, yang membawa kerajaan surga di bumi ini. Makanya kalau kita disuruh doa apa? Disuruh doa Bapa kami, jadilah di bumi ini seperti di surga. Itu aja saudaraku kalau Tuhan Yesus ngajarin supaya kita ini hidup dalam kerajaan. Tetapi kerajaan ini kerajaan apa? Kerajaan yang ada di surga. Ya, bagaimana caranya kok kita bisa hidup di bumi tapi kita bisa mendapatkan kerajaan surga? Saudaraku, tahu nggak rajanya siapa? Kalau saudaraku tahu, ya percayalah kepada Dia. Dia raja. Jadi kalau saudaraku kita menganggap Dia raja, ya Dia raja di atas segala raja, bahkan saudaraku ya kita sudah hidup dalam kerajaannya walaupun masih ada di bumi.
Tetapi kalau saudaraku ya dia cuman saudaraku menganggap dia manusia biasa, menganggap dia cuman seorang anak kecil atau bahkan seorang manusia yang lemah, ya tentu saudaraku hidupnya sama kayak gitu. Tetapi karena kita menganggap, kita percayai bahwa dia raja, bahkan raja di atas segala raja, dia ada di raja, maksud saya ada di kerajaan sorga. Yang turun ke bumi ini adalah yang dari sorga, dari kerajaan sorga. Makanya kalau saudaraku melihat, ya bukan hanya melihat maksud saya, tapi saudaraku benar-benar mengerti, ya mengerti bahwa memang yang turun dari sorga itu benar-benar yang sebenarnya raja yang ada di sorga. Ya, untuk itu dia menyatakan segala sesuatu, bahkan kalau bisa dibilang sudah diserahkan kepada dia semuanya. Lah berarti dia berkuasa dong. Ya, Bapa menyerahkan kepada anak. Makanya anak itulah juga yang punya Bapa. Sehingga ketika kita percaya, kita juga memiliki kerajaan. Jadi kalau saudaraku, kita ini sebenarnya udah memiliki kerajaan ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Raja. Hidup di dalam kerajaan maksud saya. Nah kalau hidup dalam kerajaan artinya perlu gak sih kita khawatir? Kalau orang-orang mungkin dia khawatir, wajar lah Bu, khawatir itu biasa, manusiawi. Ya masalahnya kalau kita sudah hidup di dalam kerajaan sorga, walaupun mungkin rasa khawatir itu ada, ya rasa khawatir itu ada, tetapi kita tahu namanya kita hidup dengan segala yang ada di sorga, ya di dalam kerajaan maksud saya. Ya tentu saudaraku mungkin yang dipikirkan bukan lagi makan minum. Masalahnya ini saudaraku ya, kalau sudah percaya kepada Tuhan dan tahu bahwa dia raja di atas segala raja, yang dipikirkan itu cuman makan minum pakai. Itu yang termasuk maksud saya yang tidak sesuai. Kalau kita sudah hidup dalam kerajaan, berarti yang dikhawatirkan itu bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian lagi. Tapi yang dipikirkan apa saudaraku? Karena semua udah ada. Coba yang saudaraku perlu pikirkan. Kalau kita mungkin bisa membayangkan apa lagi ya kalau saya sudah punya makanan, saya sudah punya istana, saya sudah punya semuanya itu. Apalagi yang perlu saya pikirkan? Saudaraku, hidup dalam kerajaan yang tidak berkesudahan. Hidup dalam kerajaan yang tidak pernah selesai. Karena dia maha raja. Dan raja di atas segala raja. Jadi kalau kerajaan surga artinya kerajaan kekal. Kalau dalam kerajaan kekal itu saudaraku ya, Tuhan udah menunjukkan hidupnya kekal. Ya kan, kerajaan yang kekal. Bahkan raja di atas segala raja. Tetapi sampai hari ini yang dipikirkan kurang makan terus. Kurang minum terus. Ya kan, gak bisa beli baju terus. Saudaraku, maaf ya, bukan berarti kalau kita itu Kristen langsung jadi orang kaya. Ya, kalau Kristen bukan berarti sudah langsung jadi orang yang seperti apa. Saudaraku, Kristen ya, kita artinya pengikut Kristus. Kalau mengikut Kristus, kita tahu siapa itu Kristus. Ya, dia yang empunya segala-galanya. Berarti kita ini bagaimana hidupnya kalau dia yang punya semuanya. Nah, kalau kita mencoba mungkin saya nggak mikirkan ini, nggak mikirkan itu. Ya banyak juga saudaraku, nggak kurang-kurang juga kalau kita masih kesulitan dalam hal apapun itu. Masih banyak kesulitan untuk ini, untuk itu. Masih saudaraku ya. Tetapi bagaimana sikap kita kalau kita itu sudah memiliki semua itu. Ya apa yang harus kita kerjakan maksud saya. Sampai akhirnya kita itu bisa mendapatkan hidup di bumi seperti di surga. Karena itu satu keajaiban saudaraku ya. Itu satu mukjizat ya. Karena kita masih di bumi tetapi hidupnya sudah seperti di surga. Makanya kalau saudaraku yang sudah benar di hadapan Tuhan saudaraku ya. Hidupnya itu memang berbeda dengan orang dunia ini. Jadi yang dipikirkan bukan lagi itu saudaraku. Jadi kita sudah menuju kepada surga itu. Kita menuju kepada Tuhan itu. Kita menuju kepada hidup yang kekal. Makanya kalau orang yang mau menuju kepada surga, kepada hidup yang kekal atau kerajaan surga, saudaraku tentu tidak sama yang dipikirkannya. Yang dipikirkan itu tentang kehidupan yang akan datang. Ya, yang dipikirkan tentang apa? Tentang nanti perjumpaannya kepada Tuhan. Karena dia yang punya raja.
punya kerajaan maksud saya saudaraku ya. Jadi ini yang saudaraku harus pikirkan. Jadi kalau kita yang masih khawatir memikirkan duniawi, ya itu kan fana saudaraku ya. Kalau kita cuma mikirin makanan, ya itu sifatnya sementara banget. Memikirkan minuman, pakaian itu sifatnya sementara banget. Bahkan mungkin pakaian bisa aja dalam waktu yang singkat bisa hilang. Makanan juga begitu, habis makan lapar lagi. Saudaraku, Tuhan mau kita supaya yang sudah makan tidak lapar lagi, yang sudah minum tidak haus lagi. Dan baju kita itu baju yang kekal. Bukan lagi baju yang bisa dicuci dengan sabun, tetapi baju yang dicuci dengan darah. Jadi hidup kita inilah saudaraku yang harus digantikan. Jadi bukan lagi hidup untuk dunia, tetapi hidup untuk roh. Bukan hidup untuk daging, tapi hidup untuk roh. Ya, bukan hidup untuk dunia, tapi hidup untuk Tuhan. Maka itu yang dikerjakan apa saudaraku? Hal-hal yang rohani. Ya, kita ini kalau orang yang mau masuk dalam kerajaan surga, karena posisinya kita sekarang masih ada di dunia ini, yang kita pikirkan harusnya yang rohani. Jadi kekhawatiran dunia ini penting gak sih Bu? Gak penting menurut saya. Karena apa yang dipikirkan itu gak membuat kita lebih baik. Ya, apa yang kita pikirkan itu gak membuat hidup kita itu lebih benar, lebih baik, atau lebih sukses. Ya, masalahnya kalau khawatir itu hanya khawatir aja. Sifatnya itu hanya stres. Jadi orang khawatir sebenarnya nggak berbuat apa-apa, hanya memikirkan saja. Ya, hanya memikirkan saja tetapi nggak berbuat apa-apa. Ingat, catat baik. Orang yang khawatir itu tidak mengerjakan apa-apa. Ya. Dan kita lihat dari Matius 6 ya saudaraku di sini tentang hal kekhawatirannya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini saudaraku yang diajarkan Tuhan itu hidupnya. Bukan makanannya, bukan pakaiannya. Hidupnya. Jadi orang yang mau hidup kekal, yang mau hidup dalam kerajaan surga, yang paling dipikirkan adalah hidupnya. Ya, ada nggak kehidupan yang akan datang? Ada nggak kehidupan yang kekal? Kalau saudaraku mau berpikir kerajaan surga, tetapi yang dipikirkan cuma yang panah, makanan dunia ini, yang dikhawatirkan hanya yang di dunia ini maksud saya. Khawatir nggak makan, khawatir nggak minum, khawatir nggak begini, nggak begitu. Jadi semua yang serba khawatir itu yang dipikirkan. Maksud saya yang dikhawatirkan hanya itu. Jadi bukan yang dikhawatirkan itu tentang hidupnya. Jadi sebenarnya harusnya saudaraku hidup inilah yang perlu kita khawatirkan. Bisa hidup nggak? Bisa selamat atau tidak? Makanya kalau saudaraku juga bisa lihat mungkin ayat-ayat yang lain ya saudaraku, kita lihat dari kalau Mazmur 55 kita lihat juga di situ, kita belajar ya saudaraku, kita lihat ya, kita juga belajar merenungkan ya, kalau dibilang serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Maksudnya di sini saudaraku, kalau kita hidup benar justru kita ini begitu menyerah dipelihara Tuhan. Ya. Jadi dengan kita menyerah itu maksudnya pemeliharaan Tuhan malah sempurna. Jadi kalau kita nggak khawatir, tetapi kita terus hidup di hadapan Tuhan, justru Tuhan akan memelihara. Bahkan ada ayat yang lain juga saudaraku ya, kok dikatakan ya supaya kita nggak khawatir, semuanya itu bawa dalam doa aja. Ya, kita lihat di Filipi 4 ya saudaraku, dikatakan ya. Oh, bukan Filipi 4 ya saudaraku ya. Oh iya, di sini dikatakan justru kalau kita benar-benar apapun itu ya. Oh iya, Filipi 4 dari ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal ya keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku, sudah percaya Tuhan atau belum, saudaraku ya, memang menyerah itu sebenarnya lebih baik. Tetapi ketika kita percaya sama Tuhan, kita tahu kepada siapa kita menyerahkan semua kehidupan kita. Ya,
tanpa harus dikhawatirkan apapun juga. Kalau kita sudah tahu bahwa yang empunya kerajaan sorga itulah Tuhan kita. Yang empunya kerajaan sorga itulah kerajaan, itulah raja kita. Ya, rajanya sudah kita dapatkan. Tentu kerajaannya juga dapat. Jadi dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, berarti kita sudah mendapatkan rajanya. Nah, kalau kita mendapatkan rajanya, saudaraku, akan dapat kerajaannya atau tidak? Nah, itu saudaraku ya, kita perlu belajar merenungkan itu. Kalau sudah mendapatkan rajanya, berarti mendapatkan kerajaannya. Hanya kepada siapa kita menyerahkan itu. Karena dibilang kalau tadi Mazmur 55, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi kekhawatiran kita itu karena diserahkan kepada Tuhan. Jadi yang membuat gak khawatir lagi karena memang menyerahnya bukan kepada yang lain-lain. Tetapi menyerahnya kepada Tuhan. Dan kenapa kita gak khawatir lagi? Kita tahu Tuhan kita itu siapa. Ya, Tuhan kita itu bukan yang gak bergerak. Tuhan kita bukan yang gak bisa membuktikan apa-apa. Kita sudah bisa tahu Tuhan kita itu adalah raja di atas segala raja. Bukan hanya duduk di tahta, tetapi mengambil semua itu yang ada pada kita. Sehingga semua yang benar-benar diberikan, diangkat, itu buat kita. Diangkat buat kita, diberikannya juga buat kita. Dan merelakan anaknya yang tunggal Tuhan kita. Nah, dia relakan anaknya yang tunggal. Dia relakan Yesus untuk jadi korban. Dia relakan Yesus untuk menderita bagi kita semuanya. Jadi kalau kita mengkhawatirkan yang kecil ini, mengkhawatirkan makan minuman, saudaraku, terlalu murah, terlalu kecil. Harusnya yang kita khawatirkan, ada hidup nggak kita? Itu saudaraku. Ada hidup nggak hari ini? Ada hidup nggak hari esok? Ada hidup nggak untuk selama-lamanya? Jadi yang Tuhan ajarkan hari ini, orang-orang yang khawatir, supaya bukan memikirkan yang sebentar hilang. Tetapi pikirkanlah hidup yang tak berkesudahan. Hidup yang kekal. Jadi gimana caranya gak khawatir? Saudaraku, bukan memikirkan yang ada di dunia ini. Tapi memikirkan kehidupan yang lebih lagi. Memikirkan kehidupan yang akan datang. Jadi maksudnya apa? Kalau kita mau mendapatkan surga, ya saudaraku, pikirkan dulu. Hidup kita ini di mana dan bersama siapa. Kalau kita sudah tahu hidup kita, memikirkan hidup kita, sudah di dalam Yesus. Ya kan? Hidup yang sudah di dalam Yesus. Berarti hidup yang sudah dalam kerajaan sorga. Jadi penting gak sih khawatir dengan makan minum? Tentu tidak. Kenapa? Masa dalam kerajaan masih mikirin makan? Dalam kerajaan masa mikirin minum? Yang begitu di kerajaan sudah gak perlu dipikirkan lagi. Makanya kalau sampai hari ini sudah jadi orang percaya. Jadi pengikut Kristus. Tetapi yang dipikirkan cuma, aduh gak punya makanan. Aduh gak punya minuman. Ya saudaraku, kalau kita mikirin itu mungkin ya, menurut saya ya, kecuali kalau dipikirin langsung datang air minum ya. Habis dipikirin langsung datang mungkin ya. Saudaraku, kadang-kadang gak dipikirkan justru. Makanya saudaraku, kita beralih ya kepada hidup. Jadi yang diajarkan di sini, hidup dulu lebih penting. Hidup itu di mana hidup? Hidup itu hidup yang dari Tuhan. Hidup yang dalam Tuhan, hidup yang kekal. Jadi itu yang saudaraku harus kita tahu. Yaitu tentang kehidupan dulu. Hidupnya dulu yang harus kita pikirkan, saudaraku. Jangan pakaiannya. Sekarang kalau orang mati, orang gak ada, ngapain mikirin pakaian? Ya, kalau hidupnya aja gak ada, ngapain mikirin minuman, makanan? Nah ini, makanya kalau kita sudah mendapatkan hidup, artinya gimana kalau mendapatkan hidup itu? Ya kita harus benar-benar percaya sama Tuhannya, itulah yang sungguh-sungguh. Ya, untuk mendapatkan hidup, karena Dia yang punya hidup. Jadi kalau kita sudah mendapatkan Dia, yang lain itu nggak usah dipikirkan lagi. Kalau sudah percaya sama Dia, nggak usah dipikirkan lagi. Ya kan? Kalau mikirin yang untuk yang akan datang. Maksud saya kalau khawatirlah untuk hidup kita, ya, selamat atau tidak. Jadi yang harus dipikirkan di sini apa? Yang harus dikhawatirkan apa? Hidupnya. Selamat atau tidak? Kekal atau tidak? Itu tandanya kita sudah
merindukan kerajaan surga. Jadi kalau saudaraku di sini sudah bisa mengerti, yang paling penting di sini hidup itu untuk apa? Karena hidup itulah yang untuk mencapai dalam kerajaan surga. Kalau makan nggak bisa mencapai surga, minum nggak bisa mencapai surga, bahkan juga untuk pakaian juga nggak bisa masuk surga. Pakaian kita ke surga itu saudaraku kekudusan, ya kan? Dan kita makanannya apa? Kebenaran. Jadi kekudusan dan kebenaran itulah yang kita butuhkan. Jadi yang harus dicari apa? Carilah kebenaran. Ya kan? Karena dialah kebenaran dan hidup. Jadi yang harus dicari itu kebenaran, bukan makanan terus. Cari kebenaran, saudaraku. Cari kebenaran. Kebenarannya gimana caranya? Ya terus, saudaraku. Lebih lagi dalam Tuhannya. Lebih lagi doanya. Lebih lagi pelayanannya. Lebih lagi hidup penyembahannya. Kenapa? Karena kebenaran itu gak bisa didapat dari makan minum. Jadi yang kita cari apa? Kebenaran. Ya. Kalau ada di sini ada hidupnya, saudaraku. Ada hidupnya, cari hidup. Cari juga kebenaran. Karena kalau kita mencari ya kebenaran, ya saudaraku, ya disitulah nyatanya. Ya kalau kita suruh berdoanya apa? Dalam roh dan kebenaran. Hidupnya juga begitu saudaraku, ya kita cari kebenaran. Bukan kita khawatir dengan makanan, tapi kita harus benar-benar khawatir dengan kehidupan yang akan datang. Nah gimana supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga saudaraku ya? Hari-hari kita supaya kita mencari kebenaran saudaraku ya. Jangan cuma cari yang ada di dunia ini. Kadang saudaraku karena khawatir dengan makan minum, akhirnya saudaraku bekerja keras supaya makan dan minum. Ya, karena khawatir nggak dapat pakaian, akhirnya saudaraku bekerja supaya mendapatkan pakaian. Dan bekerjanya di sini, saudaraku ya. Apakah kalau sudah orang Kristen nggak bekerja? Apa kalau sudah hamba Tuhan nggak bekerja? Saudaraku beda. Bekerjanya kita bekerja untuk mencari kebenaran. Jadi apapun yang kita kerjakan hidupnya tetap benar. Ya, akan membawa hidupnya lebih benar. Karena kebenaran itulah yang akan menyelamatkannya. Yang akan membuatnya hidup, yang akan membuatnya apa? Selamat, yang akan membuatnya juga sampai kepada kerajaan surga. Jadi supaya kita mengerti saudaraku ya, orang-orang yang sudah hidup dalam Tuhan harusnya bukan lagi khawatir dengan makan minumnya, tetapi kita harus khawatir dengan hidupnya. Dan untuk itu kita yang harus terus yang kita kerjakan adalah apa? Mencari kebenaran. Terus ya, untuk terus menggali dan menggali kebenaran ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Maksudnya apa saudaraku ya? Karena ketika kita ini sudah menjadi makhluk hidup, nah itu saudaraku ya, sudah menjadi makhluk hidup, tentu sudah ada yang menghidupi. Sebelum kita percaya, sebelum kita jadi orang Kristen, mungkin malah nggak berpikir untuk itu. Tetapi kadang-kadang begitu udah percaya, udah menjadi orang Kristen, jadi beda. Seolah-olah itulah yang difokuskannya. Makanya saudaraku coba lihat kalau burung itu ibadah nggak burung, ya kan? Pelayanan nggak burung, dia cuma makan. Tetapi dia siap makan terus. Dia bisa makan terus pagi sore dia bisa makan. Bahkan setiap saat dia bisa makan. Jadi kalau kita ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk hidup, saudaraku, sudah pasti diberi makan. Kita ini bukan benda mati. Kita ini hidup, saudaraku. Jadi udah pasti. Makanya kenapa kita nggak boleh mikirin makan minum? Karena sudah pasti kita dikasih makan. Itu Tuhan udah pasti. Tapi kalau saudaraku hari ini kurang makan, ya mungkin saudaraku nggak cari makan. Karena burung bisa makan, dia cari makan. Nah kadang-kadang kalau ngomong cari makan, makanya saya bekerja. Ya saudaraku, beda caranya itu saudaraku ya. Bukan berarti seperti itu ya. Karena orang yang mencari makan, gimana itu tinggal makan kok. Gimana caranya ya. Makanya orang yang percaya sama Tuhan harusnya memang mengerti gimana sih hidupnya. Supaya ya kayak makhluk-makhluk yang lainnya itu yang hidup itu kok mereka hidup ya. Otomatis hidup ya. Sampai umur berapa, dia hidup terus. Ya, tanpa apa? Tanpa khawatir juga, tanpa bekerja bahkan. Bisa langsung makan. Nah kalau saudaraku mungkin, saya kerja dulu baru bisa makan. Nah masalahnya itulah yang tidak dimengerti manusia. Makanya cenderung kalau harus bekerja akhirnya meninggalkan Tuhan. Bekerja ninggalin pelayanan, bekerja ninggalin ya semuanya itu. Kenapa harus bekerja? Untuk apa? Cari makan. Dan saudaraku ternyata
kalah dengan burung-burung kalau kita itu nggak mengerti. Burung itu tinggal makan tiap hari, ya kan? Semua binatang tinggal makan tiap hari. Dilempas makan rumput. Nah kalau kita kadang-kadang mau makan aja juga ribut. Ya sibuk juga. Harusnya kita tinggal makan itu maksudnya ya makan apa aja. Kalau kita lihat ya saya percaya saudaraku, karena kita memang diciptakan itu melebihi dari burung. Bahkan kita termasuk makhluk hidup. Jadi udah pasti Tuhan pelihara kalau kita itu tidak khawatir. Jadi kalau kita, jadi gimana caranya? Ya kita bawa dalam doa. Ya kita bawa dalam doa, namanya kita mencari kebenaran. Ya kalau nomor satu kita serahkan, ya kan, serahkan supaya Tuhan pelihara. Jadi ternyata ketika kita itu menyerahkan total, Tuhan pelihara. Ya, yang kedua, saudaraku, kalau kita benar-benar saudaraku ya mau bawa semuanya beres ya, saudaraku, bawa dalam doa. Jadi kalau diserahkan itu kepada Tuhan, justru di situ ada pemeliharaannya. Dan kalau saudaraku mungkin maksud saya gini, terlalu banyak yang kita maksudkan di sini, saudaraku ya, bawa doa. Di situ doa itulah juga yang akan membawa kita itu sebenarnya masuk dalam yang sebenar-benarnya. Jadi pemeliharaannya, pikirannya supaya dipelihara Tuhan. Jadi khawatirnya itu benar-benar dilepaskan karena dibawa dalam doa. Jadi kalau diserahkan berarti nggak khawatir lagi, udah pasti Tuhan pelihara. Tapi kenapa diserahkan juga nggak boleh khawatir juga? Karena kita berdoa. Jadi yang pertama nggak boleh khawatir, kenapa? Karena diserahkan kepada Tuhan yang memelihara kita. Yang kedua karena dibawa dalam doa. Jadi kalau kita udah nyerahin sama Tuhan dan kita bawa doa, ya itulah saudaraku ya, yang supaya kita sudah bisa mengerti ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi saudaraku, kita ditanya kalau siapa sebenarnya yang bisa menambah atau bahkan mengubah. Sebenarnya nggak ada, saudaraku. Nggak ada yang bisa menambahi apapun yang kita buat. Jadi dengan kita, kekhawatiran itu yang ada terus-menerus, saudaraku, tidak ada yang bisa berubah. Nggak ada juga yang bisa bertambah. Makanya kita suruh berhenti khawatir. Yang harus kita pikirkan, khawatirkan itu hidup. Bukan untuk urusan dunia ini. Karena dunia ini memang tidak akan membuat kita lebih baik, saudaraku ya. Nggak akan membuat kita lebih tenang. Nggak akan membuat kita juga lebih bagus, saudaraku ya. Tetapi hanya semakin membuat kita itu semakin tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi orang yang khawatir itu akan semakin jauh dari Tuhan. Ya, kenapa saya katakan semakin jauh? Karena dia tidak lagi mengharapkan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tidak lagi percaya Tuhan. Jadi orang khawatir semakin jauh dari Tuhan. Itu yang sudah pasti. Karena segala sesuatunya dipikirkan sendiri. Jadi kalau saudaraku percaya Tuhan, semuanya itu harus diserahkan sama Tuhan. Jadi negatifnya saudaraku ya, orang khawatir semakin jauh dari Tuhan. Karena tidak berharap, tidak percaya, juga tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi saudaraku, itu yang harus kita waspadai. Orang khawatir itu sebenarnya semakin jauh, semakin keluar dari Tuhan. Tetapi ketika kita benar-benar mencari Tuhan, jadi Tuhan itu justru menghendaki supaya kita itu mencari Tuhan. Mencari Tuhan, kebenarannya. Jadi kalau mencari Tuhan seperti apa? Ya kebenaran itulah. Bentuknya Tuhan itu kan kebenaran, saudaraku ya. Jadi orang yang mencari Tuhan adalah mencari kebenaran. Ya, dan terlebih lagi kalau kita ngomong sudah mencari Tuhan, berarti kan itulah yang pasti punya kerajaannya. Jadi kalau saudaraku lihat ya bagaimana perubahan-perubahannya ya orang-orang yang percaya. Ya, perubahan-perubahannya orang berdoa. Perubahan-perubahannya orang yang menyerah sama Tuhan. Perubahan-perubahannya yang ya begitu berharap kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan tunjukkan. Jadi beda sekali saudaraku ya. Jadi kalau kita yang sudah percaya dan kita mau masuk dalam kerajaan surga, kita harus benar-benar menjumpai rajanya. Yaitu hidupnya itu harus benar-benar ada dalam kebenaran karena Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi kita harus mencari kebenaran. Bukan cari makan terus, tetapi cari kebenaran.
Pelayanan pun seperti itu. Kita harus membawa kebenaran itu kepada orang yang belum benar, saudaraku ya. Jadi kita harus benar-benar di sini supaya saudaraku kalau kita lihat ya mungkin contoh-contoh di dunia ini. Bagaimana orang-orang yang mungkin cukup makan tiba-tiba meninggal. Atau tiba-tiba saudaraku ya dipanggil Tuhan. Apakah saudaraku orang masih makan kan? Itu nggak makan lagi. Makanya yang harus dicari apa? Hidup. Karena apa? Karena kalau sudah meninggal kita nggak butuh makanan itu. Kalau sudah kita kembali, saudaraku ya nggak butuh makanan lagi, kembali kepada roh. Makanya kalau orang yang sudah bersama-sama dengan Tuhan yang harus dicari adalah hidup ya, kebenarannya dan hidupnya. Bagaimana caranya saudaraku ya supaya kita menyerahkannya kepada Tuhan dan percaya berharap kepada Tuhan. Dan kalau tidak semuanya itu berarti kalau khawatir itu dikatakan di sini tidak menambahin apa-apa. Yang ada khawatir itu hanya keluar dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Dan apa yang saudaraku harapkan ketika saudaraku khawatir? Ya, kalau saudaraku khawatir apa yang saudaraku harapkan? Semakin tidak dapat apa-apa. Karena dibilang apa? Kekhawatiran itu nggak akan menambahkan sedikit pun. Justru khawatir itu nggak akan tambah apa-apa. Nggak akan terjadi apa-apa. Tetapi kita yang tahu kebenaran justru harus semakin dekat dengan Tuhan. Jadi ketika menderita, ketika susah, harus semakin percaya, harus semakin berharap. Harus semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena sudah tahu bahwa Tuhan itulah tempat yang sesungguh-sungguhnya untuk hidup. Makanya ketika kita terus khawatir, ya saudaraku nggak akan terjadi apa-apa. Tetapi begitu kita menyerahkan, ya Tuhan memelihara. Begitu kita menyerahkan justru mendapatkan ketenangan jiwa kita. Ketika kita menyerahkan justru mendapatkan apa? Disitulah pemeliharaan Tuhan. Secara hati, pikiran, jiwa kita terpelihara sempurna. Karena Tuhannya lah yang mengambil alih seluruh hidupnya. Sehingga disitulah kita lihat pernyataan Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Tetapi buat orang-orang yang tidak menyerah kepada Tuhan, tentu khawatirnya itulah yang akan terus menghambat hidupnya. Sehingga jangankan untuk mendapatkan kerajaan sorga, kerajaan dunia pun tidak dapat, ya makan aja nggak dapat, ya hidup aja nggak dapat. Tetapi orang-orang yang mencari kebenaran dia mendapatkan hidup dan pemeliharaannya, ya di hadapan Tuhan. Maksud saya, ya hidup di hadapan Tuhan tentu dipelihara Tuhan. Dan disitulah saudaraku ya orang-orang akhirnya tidak lagi khawatir karena dia udah percaya. Tetapi kalau udah percaya masih khawatir, nah itulah yang tidak dapat pemeliharaan. Ya kenapa? Karena nggak diserahkan kepada Tuhan. Ya. Namun di sini dikatakan apa saudaraku ya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Ya. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, saudaraku perhatikan. Ternyata Tuhan itu justru sudah memperindah sebelum kita kaya. Ya, Tuhan sudah memperindah sebenarnya saudaraku. Ketahuannya apa? Disamakan dengan bunga bakung, dengan rumput, ya bisa dibilang bunga bakung rumput. Jadi Tuhan sebenarnya sudah mendandani kita tanpa kita sadar. Kalau tadi saudaraku sebelumnya apa? Tuhan sebenarnya ketika kita nyerah udah terpelihara secara otomatis saudaraku. Jadi dengan kita menyerah ternyata Tuhan sudah memelihara. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadikan kita makhluk hidup. Jadi kalau Tuhan menjadikan kita makhluk hidup sudah pasti dikasih makan, sudah pasti dipelihara. Nah ini saudaraku ya supaya kita tahu ya. Jadi kita ternyata sudah diciptakan sama Tuhan itu indah. Makanya saudaraku bukan karena kita kaya terus punya baju bagus. Ya, jadi sekalipun kita miskin sudah ada keindahan tersendiri. Sekalipun baju kita itu mungkin gak bermerek atau mungkin gak sama dengan baju-baju orang-orang yang punya duit. Saudaraku Tuhan udah memberikan kita keindahan sendiri.
Kenapa kalau dibilang Salomo ya dengan semua itu tidak seindah bunga bakung lah? Kok aneh saudaraku ya? Nggak lebih bagus daripada bunga bakung. Saudaraku kalau tahu bunga bakung itu apa? Berlapis-lapis. Berlapis-lapis saudaraku ya. Jadi maksudnya pakaian di sini benar-benar sangat membungkus tubuhnya. Ya kan? Kita walaupun mau dibungkus seperti apapun masih kelihatan juga. Nah Tuhan itu sebenarnya sudah memiliki pakaian yang indah. Jadi saudaraku kalau kita sudah percaya sama Tuhan, sudah hidup dengan Tuhan, saudaraku sebenarnya kita bukan hanya dipelihara pikirannya, dipelihara hidupnya, tetapi juga tubuh kita ini sudah pasti. Termasuk tubuh kita. Makanya kenapa makan minum pakai. Dan itulah yang dipikir orang dunia. Ya, pengen berbaju yang indah, pengen makanan yang enak, ya, nggak sadar kalau Tuhannya ternyata sudah memelihara selama ini. Jadi kalau bicara hanya pemeliharaan, hanya makanan, saudaraku, kalau kita sudah hidup, artinya Tuhan sudah memberi hidup kepada kita sebelumnya. Begitu juga pakaian. Kalau rumput sudah didandani berarti Tuhan sebenarnya juga sudah memberikan kepada kita sebelum kita Kristen pun. Sebelum kita percaya pun Tuhan sudah memberi. Jadi karena kita sekarang sudah menjadi orang percaya, tentu kita berbeda. Nggak lagi memikirkan itu lagi. Karena sebenarnya itu sudah diberikan Tuhan secara otomatis. Makan itu sudah pasti dikasih. Pakaian itu sudah pasti dikasih. Kenapa? Nggak mungkin kalau kita kedinginan Tuhan biarin. Kalau bicara dipelihara berarti sudah ada pelindungannya. Ya kan? Iya, sudah ada yang dihidupkannya, sudah ada. Makanya ketika kita sudah percaya, sudah bertobat, bukan itu lagi saudaraku ya. Ya, bukan itu lagi yang dikhawatirkan. Bukan itu lagi yang dicari, bukan itu lagi. Tapi yang dicari adalah hidup, kebenaran, kerajaannya. Sadar nggak saudaraku kalau kita udah dipelihara Tuhan? Sadar nggak kalau saudaraku begitu hidup di dunia ini sudah Tuhan pasti kasih makan. Coba pikirkan karena dikasih contoh rumput, bunga, kasih contoh apa? Burung-burung, ya kan? Ini dipelihara Tuhan. Jadi kita ini sama-sama yang dipeliharanya. Kita sama-sama yang diberikan kehidupannya. Hanya bedanya kita nggak sama dengan bunga bakung. Kita nggak sama dengan burung. Kita lebih bagus dari semua itu. Nah, kira-kira kalau lebih bagus, pemeliharaannya Tuhan lebih bagus nggak? Nah, berkat Tuhan lebih bagus nggak untuk kita? Oh, pasti dong. Kan burung nggak pengen apa-apa, saudaraku ya. Cuman makan doang. Nah kalau manusia ini masih punya keinginan ini itu. Makanya disuruh berdoa. Supaya apapun keinginannya bisa terkabul. Ya kan masih pengen sekolah, masih pengen punya jabatan, masih pengen punya motor, masih pengen punya mobil, pengen punya rumah. Lah kalau burung itu udah gak pernah mikirin itu. Jadi yang dipikirin apa? Cuman makan. Jadi itu kenapa kita gak boleh mengkhawatirkan hidup lagi. Maksud saya gini, gak boleh mengkhawatirkan makan minum lagi. Gak boleh mengkhawatirkan pakaian lagi. Justru yang harus kita khawatirkan itu hidup. Ya, ada hidup enggak? Jadi yang harus kita cari bukan makan minum pakai lagi. Kalau kita mencari kebenaran, ya kan? Kita sudah hidup di dalam Tuhan. Dan kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, kita sudah bisa lihat pemeliharaan Tuhan sudah pasti ada. Perlindungan Tuhan juga ada. Kenapa sih saudaraku kadang-kadang masih memikirkan hal-hal mungkin yang udah punya ini harus ini lagi, harus ini lagi. Bahkan yang jauh dari itu yang dipikirkan dunia semua. Dan saudaraku tanpa berpikir bahwa kehidupan manusia itu fana. Jadi kalau hanya pikirannya harta, pikirannya juga cuma makan, itu fana semua. Tetapi kalau saudaraku sudah mengerti akan kebenaran, ya itu pun kalau dibilangkan dicari buat orang yang belum percaya. Karena dikatakan kan yang dicari semua itu, ayat 32 dikatakan apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi yang cari makanan, cari minuman, cari pakaian itu orang-orang yang belum mengerti Tuhan. Belum kenal Tuhan, yaitu kerjaannya hanya cari makan, minum, pakaian. Tetapi inilah yang saya sudah sampaikan tadi berkali-kali saudaraku. Karena kita sudah percaya Tuhan. Karena kita sudah mengikut Yesus, tentu yang dicari itu kerajaan Allah. Yang dicari itu hidup. Yang dicari itu kebenaran.
Bukan lagi itu. Karena itu, ya, saya ingatkan sekali lagi, sebelum kita Kristen pun sudah makan, sudah minum, sudah pakai pakaian. Nah, sekarang jadi Kristen itu mau cari apa? Kalau sudah percaya Tuhan Yesus itu mau dapat apa, mau cari apa? Ya, untuk apa kita percaya Tuhan Yesus kalau sama keadaannya? Udah jadi orang Kristen, udah percaya Tuhan Yesus, tapi keadaannya sama. Sama dengan orang yang belum mengenalnya. Kita ini, saudaraku, percaya Tuhan Yesus bukan untuk cari makan lagi. Tetapi percaya Tuhan Yesus untuk mencari hidup, untuk mendapatkan hidup. Untuk mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal. Hidup yang tak berkesudahan. Jadi jangan lagi saudaraku khawatir untuk cari makan terus. Khawatir untuk cari pakaian terus. Saudaraku khawatirkan untuk hidup yang akan datang. Kalau dibilang catat baik di situ. Bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah lah yang mencari semua itu. Tapi buat kita kalau sudah mengenal Allah tentu kita cari kerajaan sorga. Dan mencarinya seperti apa. Ya kan? Kita sudah enggak lagi memikirkan yang jasmani. Kita harus memikirkan yang rohani. Makanya saya katakan cari kebenaran. Kebenaran itulah yang akan membawa kita hidup selama-lamanya. Jadi kalau cari kebenaran gimana saudaraku ya? Berarti kita terus mengarah kepada yang benar. Hidup kita ini jangan sampai terus ada dalam dosa, dalam kegelapan. Kebenarannya harus kita praktekin dalam hidup. Kebenarannya harus terus ada dalam hidup kita. Dan kita terus harus menggali dan menggali kebenaran itu. Supaya hidup itu tetap ada untuk kita. Tapi masalah hidup kita hari-hari. Dengan kita ada hidup, pasti ada makanan. Ya, dengan kita masih ada di dunia ini, pasti juga ada pakaian. Karena itu ada sebelum kita percaya Tuhan Yesus. Jadi dengan percaya Tuhan Yesus, tentu ada yang berbeda, itu maksud saya. Dengan percaya Tuhan Yesus ada yang berbeda. Yaitu udah lain daripada yang ada di dunia ini. Karena Yesus turun dari surga. Jadi kita sebenarnya mendapatkan Yesus untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Makanya gak boleh lagi mikirin dunia ini. Karena kita udah percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau masih mikir makan berarti belum kenal Yesus. Mikirin pakaian belum kenal Yesus. Ya kan? Masih khawatir dengan semua itu. Belum kenal Yesus. Jadi orang yang mengenal Yesus memang bukan itu lagi yang dipikirkan. Tetapi tentang kehidupan. Untuk itu kita harus mencari kebenaran. Bukan cari makanan lagi. Bukan cari pakaian lagi. Cari kebenaran. Makanya jangan malas berdoa. Jangan malas dengerin khotbah. Jangan malas pelayanan. Jangan malas. Selagi ada kebenarannya, kita harus ada di situ. Selagi ada kebenarannya, harus kita bersama di situ. Supaya kebenaran itu terus ada. Terus masuk. Dan itulah yang akan membuat kita hidup. Amin, saudaraku ya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi saudaraku perhatikan di situ ya, perhatikan. Jadi kalau Tuhan sudah sedemikian mendandani rumput-rumput, ya memberi makan binatang-binatang semua itu. Dikatakan apakah kita nggak lebih dari semua itu? Ya, jadi kalau kita percaya sebenarnya saudaraku kita udah lebih dari semua itu. Jadi kalau saudaraku hari ini cuma berdoa untuk makanan, berdoa untuk minuman, saudaraku percaya kepada Tuhan Yesusnya itu belum berarti. Karena kalau sudah percaya, sudah bukan itu lagi. Makanya kita harus lihat ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Itu dicari orang-orang yang belum percaya. Jadi hari ini orang-orang percaya yang dicari apa? Kerajaan Allah. Kita udah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi belum nyampe kerajaannya. Amin ya, yang sudah percaya nih. Jadi kalau saudaraku hari ini udah menjadi orang Kristen, udah percaya Tuhan Yesus, kira-kira kalau kita udah percaya rajanya, harusnya kita mau kemana? Ke istananya apa enggak? Itu, jadi yang kita cari itu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Tadi saya sudah sebutkan di awal. Kebenaran itulah yang kita cari. Yang pertama. Yang kedua, kerajaannya. Makanya kita bukan lagi mencari yang ada di dunia ini. Ya terlalu gampang kalau cari dunia ini, saudaraku ya. Kalau cari makan, ibaratnya minta aja dapat, saudaraku ya. Jadi untuk apa kita cari? Jadi yang kita cari apa? Kebenarannya, saudaraku ya. Yang kita cari kebenarannya. Maaf, saudaraku. Jadi kita orang-orang yang percaya udah harus berbeda. Cara berpikirnya, cara hidupnya, perbuatannya itu sudah berbeda. Jadi kalau saudaraku meninggalkan pekerjaan untuk ibadah, saudaraku itu mencari kebenaran. Meninggalkan keluarga untuk ibadah, saudaraku itu mencari kebenaran. Tapi kebanyakan orang sekalipun sudah percaya, sekalipun sudah Kristen, sudah pelayanan, kadang-kadang meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah hanya untuk mencari makan. Dan saudaraku nggak sadar bagaimana kita orang-orang yang percaya sama Tuhan. Yang sesungguhnya hidup itu sudah dipelihara Tuhan. Seperti burung-burung, seperti bunga bakung, sudah terpelihara otomatis. Dan di sini saudaraku supaya kita lebih jelas lagi, supaya kita semua sadar, yang kita cari itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kita sudah ketemu rajanya, harus ketemu kerajaannya. Siapa yang amin? Tekunlah dalam Tuhan. Tekunlah dalam doa, tekunlah dalam ibadah. Tekunlah dalam pelayanan, tekunlah dalam semuanya itu. Karena di situ ada kebenaran. Amin ya. Nah itulah saudaraku ya, supaya kita sungguh-sungguh. Jadi kalau saudaraku hanya meninggalkan untuk cari makan, lihat burung. Hanya meninggalkan untuk cari kerjaan, lihat bunga bakung. Semua makhluk hidup bahkan. Perhatikan saudaraku. Otomatis kalau diciptakan hidup pasti hidup. Makanya kita harus cari bukan hidup yang dunia lagi, tapi hidup yang kekal. Hidup yang ada kerajaan, yang tak berkesudahan. Itulah saudaraku ya. Makanya disinilah Tuhan akan menyatakan kalau dibilang, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi baru kita ini bisa mendapatkannya ternyata. Ya, yang kita cari itu bukan yang itu lagi, saudaraku ya. Tetapi yang dicari kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya itu akan ditambahkan. Jadi dengan kita mencari Tuhan, mencari kebenaran dan terus-menerus, saudaraku, itu yang kita cari. Di situ justru kita itu bukan berkurang, bukan kekurangan, tapi malah akan ditambahkan dalam segala keadaan kita. Ya, akan ditambahkannya semua itu. Jadi akhirnya orang-orang yang khawatir gak dapat apa-apa. Karena sebenarnya dia keluar dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Jadi kalau saudaraku khawatir, sebenarnya keluar dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan dan tidak percaya, tidak berharap pada Tuhan. Tetapi orang-orang yang benar-benar menyerahkan, justru itu yang dipelihara Tuhan. Orang-orang yang berdoa itulah yang dipelihara Tuhan. Dan orang-orang yang percaya itulah sebenarnya mendapatkan kerajaan Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, ternyata Tuhan juga mengajar kita. Apa yang kita bisa dapat hari ini, nikmati hari ini, ya sudah. Begitu juga masalah hari ini juga seperti itu, saudaraku. Jadi apa yang kita hadapi hari ini, ya sudah untuk hari ini. Jadi kalau saudaraku hidup dengan Tuhan sebenarnya, enggak terlalu sulit, saudaraku. Hidup percaya enggak sulit. Hidup enggak khawatir juga enggak sulit. Ternyata yang membuat kita berat, yang membuat sulit itu khawatir. Jadi kalau saudaraku hari ini, aduh makin susah, makin khawatir itu membuat makin sulit. Khawatir itu membuat kita makin susah, makin stres, depresi, bingung, kacau. Kenapa? Namanya khawatir. Dan sadar nggak saudaraku ya? Kalau keadaannya makin runyem dan imannya semakin jauh dari Tuhan, terus apa yang didapat? Nol, nggak dapat apa-apa. Jadi jangan sama lagi saudaraku ya. Kalau dulu belum percaya, sekarang sudah percaya. Jangan lagi mencari yang sama. Carilah yang berbeda. Yaitu mencari kerajaan surga.
Karena kita udah berjumpa dengan rajanya, kita juga harus berjumpa dengan istananya, dengan kerajaannya. Jadi orang percaya kepada Tuhan Yesus berarti sudah berjumpa dengan raja di atas segala raja. Tinggal kita akan ketemu dalam kerajaan surga. Jadi gimana caranya? Carilah kebenaran, ya, dan hidup. Jangan cari makanan saja. Jangan cari pakaian saja. Tapi carilah kebenarannya dan hidupnya. Ya, supaya mendapatkan kerajaannya. Dan itulah seharusnya saudaraku ya. Jadi kalau sudah percaya, bukan lagi yang dikhawatirkan itu makan sama minum atau pakaian. Tapi yang dikhawatirkan adalah akan hidupnya yang akan datang. Ya, itulah saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku sudah hari ini percaya, saudaraku ya, bekerjalah untuk hidup. Ya, bukan hanya untuk makan dunia ini. Bekerjalah supaya kita mendapatkan apa yang akan datang. Bukan bekerja untuk dunia ini lagi. Jadi maksud saya, makanan minuman itu, saya percaya Tuhan pasti memberi. Karena sebelum kita jadi orang Kristen, Tuhan sudah memelihara hidup kita. Tetapi dengan kita sudah percaya, berarti kita serahkan kekhawatiran akan makan minum pakai itu. Kita serahkan hidup kita itu. Dan kita tahu Tuhan sudah memelihara untuk hidup dan untuk seluruh keadaan kita. Dan akhirnya kita mendapatkan yang berbeda. Karena kita sudah hidup dalam Tuhan. Yaitu kita mencari kebenaran. Dan tanpa kita sadari, dengan kita hidup benar, dengan kita mencari kebenaran, dengan kita percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, akhirnya kita sungguh-sungguh hidup sudah seperti di surga walaupun masih di bumi. Untuk itu mari saudaraku ya, kita harus sudah berbeda sebelum dan sesudah percaya. Karena sekarang udah berbeda, udah percaya, udah ketemu raja, berarti cari kerajaannya. Hidup cari kebenaran, bukan cari makan saja. Hidup cari kebenaran untuk hidup yang akan datang. Supaya kita hidup terus terpelihara. Saya percaya justru dengan kita cari kebenaran, di bumi dipelihara, di surga juga terpelihara. Untuk itu setiap kita yang terus bersama dengan Tuhan, majulah. Yang udah pelayanan, yang sudah jadi pendoa, menjadi hamba-hambanya yang setialah. Karena kita bukan lagi mencari dunia ini. Tapi mencari hidup yang akan datang, hidup yang kekal, hidup yang dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudaraku ya, kita sama-sama hadapkan hidup kita kepada Tuhan. Dan jangan lagi saudaraku memikirkan yang ada di dunia ini, mengkhawatirkan yang di dunia ini. Tapi sama-sama menyerah kepada Tuhan, kita tahu Tuhan sudah memelihara hidup kita. Haleluya. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami mengatakan kepadamu ya Tuhan, biarlah kasih karunia dan anugerah-Mu memenuhi kami semuanya Tuhan. Sehingga kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau sebenarnya sudah ada bersama dengan kami. Kami sudah mengenal Engkau Tuhan. Kami sudah hidup bersama dengan Engkau. Untuk itu Tuhan, jangan tipu muslihat dunia ini menipu kami lagi. Jangan tipu muslihat dunia ini Tuhan membawa kami belok lagi. Tetapi bila Tuhan, Roh-Mu menuntun kami, mengajar kami, meluruskan kami, untuk kami tetap hidup mengikuti Engkau, mengikuti jalan-jalan-Mu, dan hidup di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami hidup dalam kerajaan-Mu. Walaupun masih ada di bumi, kami hidup dalam pemeliharaan-Mu, dalam pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah hidup di dalam kami. Untuk itu Tuhan, sempurnakanlah firman-Mu, genapilah di dalam kami untuk menjadi hamba yang setia, untuk menjadi pengikut yang setia, untuk menjadi orang yang percaya dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikanlah setiap firman-Mu dan berkatilah umat-Mu dimanapun berada yang bersama-sama hari ini. Biarlah Tuhan benar-benar menerima janji-Mu, menerima berkat-Mu, menerima pertolongan-Mu, menerima Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh tidak pernah dipikirkan karena Engkau sudah memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah umat-Mu, apapun yang diperbuatnya, berkatilah apapun yang dipersembahkannya, berkatilah hidupnya, rumah tangga, keluarga, bahkan semuanya Tuhan Yesus, sehingga mereka memandang Engkau Tuhan untuk benar-benar Tuhan Yesus hidup yang lebih lagi, memandang Engkau Tuhan untuk hidup lebih lagi, bertambah lebih lagi. Dan aku serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sempurnakanlah, genapilah semua yang kami kerjakan. Dan kiranya kasih karunia-Mu melimpah bagi kami semuanya. Berkatilah Tuhan Yesus setiap ibadah, setiap pertemuan kami. Untuk kami benar-benar lebih lagi diteguhkan. Untuk lebih percaya, untuk lebih hidup di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami bersama-sama ada dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Untuk itu Tuhan, kami mau bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita mengharapkan berkat dan kita terima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Terkudus, dalam nama Tuhan Kristus, biarlah kasih karunia Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus turun atas kita semuanya hari ini sampai merantau. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput orang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Jumpa lagi saudaraku untuk ibadah yang akan datang. Shalom.